Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, picu kecelakaan lalu lintas. Gempa susulan masih terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Warga dilanda kepanikan. Saya hanya bawa stetoskop. Semua orang berteriak, dokter tolong, dokter tolong. Saya bingung, apa yang saya harus lakukan, sedangkan saya tidak punya apa-apa, hanya stetoskop. Seorang dokter di Puskesmas Dampek, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang hanya sempat membawa stetoskop menyelamatkan diri sambil menolong korban gempa di tengah keterbatasan. Tangkal manuver AS, Iran ancam negara Teluk agar tak bantu militer AS atau akan dianggap musuh. Selebritas Ruben Onsu ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Berita Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama, saudara. Konflik Amerika Serikat Iran makin sengit. Iran balas klaim Trump dengan melabeli California jadi wilayah baru Iran. Usai klaim Trump atas Selat Hormuz, Iran melalui akun resmi otoritasnya di Hyderabad media sosial X mengunggah peta wilayah Amerika Serikat. Dalam peta itu, otoritas Iran menandai California dengan warna biru dan menyebutnya sebagai wilayah baru Iran. Cuitan ini menambah perang narasi di dunia maya. Sebelumnya, Donald Trump melalui akun Truth Socialnya mengklaim perairan strategis Selat Hormuz sebagai wilayah baru milik Amerika Serikat. Klaim sepihak AS memicu amarah Teheran. Di tengah eskalasi Iran-Amerika Serikat yang meningkat, Israel terus membombardir sekutu Iran di Lebanon Selatan. Ledakan akibat serangan udara Israel menggema di Lebanon Selatan. Israel enggan meninggalkan Lebanon meski gencatan Israel-Lebanon menjadi syarat nota kesepahaman Iran dan Amerika Serikat. Tapi kan apalagi di sini cuacanya sangat panas ya Pak. Untuk minum saja setengah mati, belum masaknya, apalagi untuk ke toiletnya juga susah. Jadi rasa-rasanya itu sangat-sangat belum cukup. Karena saya tidak pernah membayangkan saya ada di situasi seperti ini, menjadi dokter satu-satunya di sini dengan 17.000 penduduk. Dan banyak sekali pasien-pasien yang kritis. Di saat itu semua itu tertuju ke saya dan harus saya yang mengambil keputusan. Kami telah mengirimkan 247,46 ton bantuan logistik dan bantuan ini juga tentunya kita harapkan bisa membantu
Saudara, gempa susulan masih terjadi di Nusa Tenggara Timur. Warga dilanda panikan. Ini yang paling parah sudah, Masya Allah. Allah Akbar. Guncangan dirasakan warga pada Kamis pagi di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Nagekeo, dan Manggarai Barat serta Sika. Data dari BNPB pada Kamis 20 Agustus pukul 16.00 waktu Indonesia Barat tercatat lebih dari 3.000 gempa susulan di NTT. BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada potensi gempa susulan. Allahu Akbar. Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang kunjungan Presiden Prabowo ke wilayah terdampak gempa di NTT masih dibahas. Prasetyo memastikan Presiden terus memantau penanganan korban gempa NTT. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi, yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, Kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan. Tapi ada kemungkinan pekan ini Presiden ke sana atau? Nanti kita lihat kan, kita lihat kondisinya di lapangan. Mas Menteri. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming tiba di Maumere, Kabupaten Sika, NTT pada Kamis siang. Didampingi Menko Pratikno, Gibran meninjau penanganan pasca gempa di Maumere, salah satunya bangunan gereja yang rusak akibat gempa. Wapres Gibran juga mengajak 6 orang mahasiswa psikologi UI. Mereka akan membantu layanan trauma healing untuk para korban gempa. Gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT 15 Agustus lalu juga berdampak pada tenaga medis. Bersama warga, mereka berjuang menolong korban gempa di tengah keterbatasan. Saya tidak mampu, karena saya tidak pernah membayangkan saya ada di situasi seperti ini, menjadi dokter satu-satunya di sini dengan 17.000 penduduk. Dan banyak sekali pasien-pasien yang kritis. Di saat itu semua itu tertuju ke saya dan harus saya yang mengambil keputusan. Bencana datang seketika. Gempa magnitudo 7,7 di NTT menyisakan kehancuran. Korban berjatuhan butuh pertolongan cepat. Tenda seadanya terpaksa jadi rumah sakit darurat karena fasilitas kesehatan setempat rusak parah. Di tengah kehancuran, lahir tekad kuat menolong sesama. Melinda Bella, dokter di Puskesmas Dampek, hanya sempat membawa stetoskop saat menyelamatkan diri. Dengan alat seadanya, ia memeriksa pasien yang datang silih berganti. Semua butuh ditolong. Semua pasien yang datang bersamaan jadi prioritas. Saya hanya bawa stetoskop. Semua orang berteriak, dokter tolong, dokter tolong. Saya bingung, apa yang saya harus lakukan, sedangkan saya tidak punya apa-apa, hanya stetoskop. Sudah, jadi saya hanya bisa menenangkan pasien-pasien. Saya bilang, iya bu, iya, saya periksa dulu ya, hanya dengan stetoskop. Mungkin dengan stetoskop ini mereka diperiksa oleh dokter, mereka merasa tenang. Hanya itu saja. Tapi puji Tuhan saya membawa ini. Akhirnya saya periksa satu-satu. Di tengah gempa, kegigihan Melinda sebagai seorang dokter teruji. Ia memilih tetap bertahan karena masih banyak nyawa yang harus diselamatkan. Citos Natun, Kompas TV, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur.
Sudah perjuangan tenaga medis di tengah gempa NTT jadi potret kegigihan menolong sesama. Saat ini kami sudah bersama dengan Melinda Bella, dokter Puskesmas Dampek Nusantara Sehat yang saat gempa pertama terjadi ikut berlarian bersama warga. Selamat malam, Dr. Melinda dengan Ibrahim dari Kompas TV. Selamat malam Pak Ibrahim. Dokter, tentu kami sangat mengapresiasi apa yang Anda lakukan menolong begitu banyak korban gempa NTT. Saat gempa terjadi pada Sabtu kemarin itu, Dok, apakah Anda satu-satunya dokter di sana saat itu yang bertugas? Iya benar Pak, saya satu-satunya dokter di sana saat terjadi gempa. Dengan begitu banyak pasien yang saya tangani pada hari pertama, sekitar 200-an pasien. 200 pasien dengan modal stetoskop. Bagaimana Anda bisa menangani mereka? Apa yang menguatkan Anda saat itu, dokter? Karena semua pasien-pasien yang mengalami luka-luka yang terkena dampak gempa ini, semuanya berteriak, tolong dokter di saat itu. Saya benar-benar stres sebenarnya untuk diri saya sendiri. Tetapi di sisi lain, tidak ada yang bisa saya lakukan. Mau tidak mau, saya harus menolong pasien-pasien itu. Saya harus berjuang untuk mereka, karena tidak ada lagi yang berjuang selain saya di situ. Karena hanya saya yang mereka andalkan. Dan saat itu juga, saya mengeluh ke Pak Camat. Saya bilang, Pak, jujur saya sudah tidak mampu. Saya benar-benar sudah tidak mampu karena saya hampir pingsan 3 kali. Saya hipoglikemi, saya belum istirahat, dan saya berjalan untuk memeriksa pasien terus. Tidak duduk-duduk selama hampir mau 2 hari. Sampai kaki saya juga bengkak. Saya tidak mampu dan saya bilang, Pak Camat, saya tidak mampu. Sepertinya saya mau menghilang, saya ngomong kayak begitu. Terus Pak Camat bilang, kalau dokter misalnya tidak mampu, nanti gimana dengan pasien-pasien yang ada di sini, Dok? Bagaimana kalau dokter tidak mampu? Apalagi kami. Ya sudah, mau tidak mau saya harus berjuang, Pak. Dok, yang menjadi titik balik Dokter Melinda begitu kuat menghadapi 200 pasien. Padahal dokter sendiri kan panik saat itu kan, Dok? Masih dihantui dengan gempa di sana, Dok. Iya benar, Pak. Apa yang membuat dokter begitu yakin dengan modal stetoskop bisa menenangkan mereka, Dok? Ya karena jika saya memeriksa mereka, saya menangani mereka, mereka merasa tenang, Pak. Hanya itu saja yang membuat saya bertahan. Jika tidak, saya mungkin bisa saja kalau memikirkan diri saya sendiri, saya bisa saja pergi dari sini, Pak. Tapi tidak mungkin, semua orang meminta pertolongan kepada saya. Saat itu dokter kan dengan stetoskop hanya untuk memeriksa. Untuk pengobatan bagaimana, dokter? Jadi setelah gempa terjadi, yang saya bawa kan hanya stetoskop. Setelah itu peringatan tsunami dicabut, akhirnya kami semua turun dari gunung dan kami membentuk posko. Saat posko terbentuk, itu belum tersedia sama sekali obat-obatan maupun alat medis, sama sekali tidak ada. Nah, pada saat itu kami benar-benar, saya dan Ibu Kapus, benar-benar meminta tolong kepada 2 orang awam, 2 warga di situ. Kami meminta tolong untuk meminta mereka untuk mengambil barang-barang yang bisa diambil di puskesmas. Meskipun kami sudah mencari beberapa orang untuk mengambil di puskesmas, tidak ada yang mau, Pak. Jujur saja. Karena mereka tidak ada yang mau mengorbankan diri mereka masuk ke dalam gedung yang sudah runtuh di saat gempa itu masih terjadi. Tidak ada yang mau, jujur saja, Pak. Tetapi untung saja ada 2 orang yang mau, akhirnya 2 bapak-bapak yang mau mengorbankan dirinya karena mereka melihat banyak pasien yang harus ditolong dengan obat-obatan. Karena saya bilang, Pak, saya tidak ada obat-obatan, Ibu saya tidak ada obat-obatan, mau tidak mau harus ada yang ambil obat-obatan supaya saya bisa tolong. Kalau tidak, saya tidak bisa. Hanya dengan stetoskop saya tidak bisa. Saya ngomong seperti itu.
akhirnya 2 orang itu mengorbankan diri dan mengambil beberapa obat yang tersedia seperti obat bius yang hanya tersisa 5 ampul dan alat hekting serta beberapa cairan infus dan infuset. Oke, baik. Dan itu hanya beberapa saja. Dan yang paling bikin saya frustasi itu dari sekian banyaknya pasien yang mempunyai luka-luka terobek, terus perdarahan aktif, itu saya hanya mempunyai 5 obat bius, Pak. Nah, 5 obat bius ini satu ampul itu hanya 2 cc. 2 cc. 2 cc itu kan harusnya untuk 1 pasien. Tetapi 2 cc itu saya memberikan untuk 4 pasien. Jadi 1 pasien itu dosisnya 0,5 cc. Itu sangat menurut saya dosis yang sangat-sangat tidak mencukupi, Pak. Dan tidak pantas seharusnya. Jadi mau tidak mau pasien-pasien itu saya edukasi, saya bilang, Bapak, Ibu, kalau misalnya saya mau jahit lukanya ini harus dengan obat bius. Tapi obat bius ini dosisnya tidak cukup. Jadi mau tidak mau pasti akan merasa sakit. Tinggal dipilih, mau tetap dijahit supaya berhenti perdarahannya atau tidak, mau dibiarkan. Itu pilihan ada di pasien. Tapi sejauh ini banyak sekali ya, Dok. Iya. Banyak sekali tantangan, keluhan dari warga juga yang berserah pada Anda tentunya. Dokter, sekarang kondisi warga di sana di puskesmas bagaimana? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah atau yang saat ini dinantikan agar pelayanan bagi masyarakat juga bisa segera pulih kembali, Dokter? Baik, untuk sekarang ini adalah hari ke-6, jadi bantuan-bantuan sudah mulai berdatangan dan obat-obatan medis juga sudah mulai tercukupi, serta alat medis juga sudah mulai tercukupi, dan tenaga dokter dari relawan dokter maupun relawan nakes yang lainnya, perawat, bidan, apoteker, itu mulai ada meskipun belum mencukupi tetapi sudah sangat membantu dibandingkan saya harus bekerja sendiri dengan keterbatasan perawatnya kami di sini. Karena perawat kami juga kan terdampak oleh bencana ini. Jadi banyak yang terkena luka-luka maupun fokus pada keluarganya masing-masing. Jadi dengan adanya relawan ini sangat membantu. Tetapi saya masih membutuhkan dokter-dokter, para perawat, bidan maupun apoteker yang lain ataupun di luar tenaga kesehatan yang bisa membantu menolong kami di sini karena kami masih kekurangan tenaga. Baik. Terima kasih. Baik. Dokter Melinda Bella, terima kasih untuk dedikasinya telah menolong korban gempa di NTT. Salam sehat juga tentunya untuk para tenaga medis yang saat ini masih terus berjuang, bertugas di sana. Terima kasih, Dokter, untuk waktunya di Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Usai jeda kami kembali dengan informasi, hentikan manuver Washington, Iran mengancam agar jangan ada negara di kawasan yang membantu militer AS. Setelah Iran mulai menjalin kerjasama dengan negara Teluk untuk menata ulang kawasan demi hentikan manuver AS. Iran pun mengancam agar jangan ada negara di kawasan yang membantu militer AS. Ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran belum berujung. Iran mulai menyusun strategi memperkuat koneksi negara Teluk merespons manuver Amerika Serikat. Ketua Parlemen Iran, Bagher Khalibaf, mengklaim kemenangan Iran dan berupaya menata ulang kawasan tanpa campur tangan asing. سفر امروز ما به عراق هم در راستای تقویت نظم جدید در منطقه و سرعت بخشیدن به تقویت همکاری‌های فیمابین همه کشورهای منطقه بدون دخالت خارجی است.
Iran juga memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar tidak memberi fasilitas pendukung pada tentara Amerika Serikat. Peringatan ini disampaikan Panglima Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullah, di akun X-nya yang isinya, "Kami memperingatkan setiap bantuan dan fasilitas kepada tentara Amerika Serikat yang menyerang sama artinya dengan partisipasi dengan pasukan militer AS." Di sisi lain, Trump akui punya kendali penuh atas Selat Hormuz dan mengklaim Selat Hormuz masuk teritori Amerika Serikat. I think it's a great idea. Yeah, I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade, and I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. If you look at the kind of numbers that we're doing the strait is open, and the oil prices are coming down, and they will continue to come down unless we decide to do something far more drastic than we're doing. Iran is in big trouble. They have 300% inflation. The country is a mess, and the military is totally defeated. Balas klaim Trump soal Hormuz, Iran melalui akun resmi otoritasnya di Hyderabad di media sosial X mengunggah peta wilayah Amerika Serikat. Dalam peta itu, otoritas Iran menandai California dengan warna biru dan menyebutnya sebagai wilayah baru Iran. Perang urat syaraf antara Washington dan Teheran semakin tak menentu. Adu kuat narasi kini mulai menyeruak demi merebut opini publik soal siapa punya kendali penuh atas jalur vital perdagangan minyak dunia, Selat Hormuz. Sejauh mana ancaman Iran terhadap negara Teluk agar tak bantu AS dan seperti apa ujung dari perang Amerika Serikat-Iran? Kita bahas bersama praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Baim. Mbak Dina, jadi apakah ancaman Iran ini akan didengar tidak oleh negara kawasan Teluk? Karena sebelumnya UEA juga embargo perdagangan Iran nih. Menurut saya didengar atau tidak itu dilihat dari jangka waktu dan model caranya ya. Jadi ada cara diplomasi, ada juga cara militer. Kalau dilihat dari pendekatan militer, menurut saya sebenarnya yang berkembang sekarang ini sudah bukan cara militer. Jadi dari negara-negara Teluk sebenarnya relatif udah takut atau memilih untuk nggak cari masalah lah, nggak cari gara-gara dengan Iran kalau soal militer. Dan Amerika Serikat sejak berakhirnya era gencatan senjata pasca MOU Islamabad, tanggal 17 Agustus kemarin kan sebenarnya berakhir nih masa 60 harinya. Yang harusnya selama 60 hari kemarin sejak bulan Juni kan ada negosiasi. Ini kan nggak ada kemajuan apa-apa, tapi relatif mending nggak ada eskalasi yang berarti sebenarnya kan. Tapi Amerika Serikat mengumandangkan pendekatan perang urat syaraf di bidang ekonomi. Jadi mereka mulai masuk ke titik-titik yang berusaha untuk mengunci jalur-jalur ekonomi yang bisa menguntungkan Iran. Jadi kalau kita fokusnya sekarang ke urusan ekonomi, sebenarnya disitulah negara-negara Teluk itu masih mikir dua kali. Dia nggak bisa terlalu keras sama Iran, tapi juga di sisi lain belum mau kehilangan Amerika Serikat. Jadi masih dalam posisi galau lah ya. Kalau militer mereka udah relatif berani berteman atau relatif nggak cari masalah sama Iran. Jadi sama Amerika mereka relatif sudahlah itu bisa diatur di belakang. Tapi kalau urusan ekonomi, nah inilah karena Amerika Serikat kan masih pegang jalur vital untuk perekonomian ya. Ini yang masih menurut kalau begitu ketika Iran sendiri terancam ekonominya oleh manuver AS, bagaimana Iran meyakinkan negara di kawasan Teluk untuk yuk kita tata ulang kembali Timur Tengah tanpa campur tangan asing Amerika Serikat di sini? Di sinilah kemudian Iran menonjolkan bahwa secara geografis sebenarnya klaim dari Amerika Serikat bahwa dia menguasai Hormuz itu nonsens gitu. Dan dari situ juga Iran selalu mengumandangkan informasi bahwa sebenarnya Amerika Serikat itu selalu berusaha melemahkan mitra-mitranya, justru bukan musuh. Kalau musuh itu kenyataannya misalnya ya, dari kasus misalnya China lah, China versus Amerika Serikat. Faktanya baru saja Amerika Serikat juga meluncurkan satu laporan
China yang dimusuhi itu ternyata punya teman sampai 40 negara yang menjadi saluran alternatif untuk produk-produk China tetap berjaya di dunia. Jadi Iran juga mau bilang sebenarnya kalaupun Amerika mau mengunci urusan ekonominya, yang sekarang dikendalikan oleh Amerika Serikat itu sudah jauh lebih kecil karena Iran sudah 40 tahun lebih relatif independen lewat jalur-jalur non-state. Jadi yang akan terjadi justru terbuka lagi makin lebar gitu ya, jalur-jalur alternatif yang makin tidak bisa dikuasai oleh Amerika Serikat. Jadi perangnya di situlah sebenarnya meyakinkan negara-negara lain di Teluk bahwa kalaupun mereka dengarkan Amerika Serikat, Iran masih punya teman yang lain bisa buka jalur yang tidak resmi gitu. Tapi kalau ancaman dari Panglima bersenjata Iran yang soal jangan ada negara Teluk yang ikut membantu atau fasilitasi militer AS, itu apakah terlalu frontal bagi kawasan menurut Anda? Sebenarnya kalau sebatas narasi itu sah-sah aja ya. Karena menurut saya dari pihak Iran sendiri tidak ada niat untuk memulai. Tetap konsisten kalau menurut saya Iran itu posisinya tidak agresif memulai ofensif, tapi dia defensif. Jadi kalau kau memulai, kita akan pastikan ada balasan gitu. Retaliasinya itulah yang mau dia pastikan untuk menjawab klaim dari Trump ya, yang bilang bahwa militernya Iran udah nggak berdaya. Nah dia mau jawab, enggak kok, masih bisa. Oke, baik. Jadi ini makin panas saja perang urat saraf atau narasi di Timur Tengah Amerika Serikat dan juga Iran yang sampai sekarang belum menemui ujungnya. Tapi terima kasih untuk pandangannya, praktisi hubungan internasional sekaligus pendiri Sinergi Policies, Dina Prapto Raharja untuk Kompas Malam hari ini. Terima kasih. Baik. Usai jeda kami kembali, saudara, dengan informasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Gempa susulan masih terjadi di Nusa Tenggara Timur. Warga dilanda kepanikan. Parah sudah, Masya Allah. Allah Akbar. Guncangan dirasakan warga pada Kamis pagi di Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, Nagekeo, dan Manggarai Barat serta Sika. Data dari BNPB pada Kamis 20 Agustus pukul 16 waktu Indonesia Barat tercatat lebih dari 3.000 gempa susulan terjadi di NTT. BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada potensi gempa susulan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga. Bagi warga di daerah terdampak, perlu dipastikan kondisi bangunan apabila akan memasuki bangunan tersebut. Saudara, hingga Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat, data BNPB menyebut korban meninggal akibat gempa bumi di NTT bertambah menjadi 75 orang dan 907 orang mengalami luka-luka. Jumlah warga yang mengungsi juga melonjak menjadi 92.735 seiring masih terjadinya gempa susulan. Sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur masih merasakan gempa susulan di hari ke-6 pasca gempa utama bermagnitudo 7,7. Kita akan bahas bersama dengan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto. Selamat malam, Pak Wijayanto. Selamat malam, Mas Ibrahim. Pak, ini sampai hari ke-6, mengapa masih terjadi rentetan gempa susulan? Bahkan tadi pagi magnitudo cukup kencang, 5,7 berarti ya Pak, tadi pagi? Iya, betul Mas. Jadi sebelum ke sana ya mungkin saya update dulu kondisi terakhir atau update data gempa. Jadi sampai
malam ini ya, tadi sampai jam 20.00 tanggal 20 Agustus, ini sudah 3.970 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 1.1 sampai 6.2. Jadi dirasakan tuh hampir 117 kali ya. Jadi kira-kira hampir setiap 1 jam, 1,5 jam itu masyarakat di daerah Flores merasakan gempa bumi. Jadi memang ini adalah rangkaian gempa bumi susulan ya, yang kemarin terjadi pada tanggal 15 Agustus dengan magnitudo 7,7. Jadi setiap ada gempa besar itu kan tentunya akan diikuti rangkaian gempa susulan. Jadi gempa susulan ini masih terus terjadi dalam rangka untuk mencapai titik stabil dari deformasi batuan yang pernah terjadi gitu ya di tanggal 15 itu. Jadi ini masih terus terjadi. Jadi ini sudah hari ke-6 masih terus terjadi. Bahkan tadi seperti yang Mas sampaikan, tadi pagi sekitar jam 9.40 ya, sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Barat itu diguncang juga gempa yang lumayan signifikan tadi sekitar 5,7. Itu juga berdampak juga kenapa tadi lumayan kuat dan dirasakan banyak orang ya, sampai bahkan tadi ada kerusakan di jembatan, terus tadi ada kerusakan di rumah yang sebelumnya sudah rusak berat menjadi ambruk dan seterusnya. Itu karena memang gempa yang 5,7 tadi pagi itu terjadi di darat ya, di utara Ruteng gitu ya. Pak Wijayanto, kalau misalkan tadi interval kekuatannya rentang 1,1 hingga 6,2, artinya sama dengan 1-2 hari kemarin. Ini tidak ada penurunan dong kekuatan gempa susulannya Pak Wijayanto rata-rata. Ya betul, jadi ini kita sebutkan yang minimal 1,1, yang maksimum 6,2 untuk gempa susulannya ya. Makanya tentunya kita sampaikan bahwa gempa utamanya kemarin adalah 7,7. Jadi ini pastinya gempa susulan itu lebih rendah daripada gempa utamanya. Ya ini masih terus terjadi gempa magnitudo 5, jadi tadi 5,7, kemudian nanti bisa 5,8, bisa jadi nanti mengecil lagi 4, sekian, 3, sekian dan seterusnya Mas. Jadi ini bervariasi gitu untuk mencapai titik stabilnya batuan itu sendiri nanti. Jika melihat karakteristik gempa yang tadi 7,7, sampai kapan gempa susulan ini diperkirakan akan terus terjadi? Apakah 1-2 hari ke depan atau bagaimana? Ya, jadi dari hasil monitoring kita ya, kita bikin statistik, kita bikin peluruhan. Jadi kira-kira nanti gempa ini akan meluruh. Jadi ini sudah kelihatan penurunannya. Jadi jumlah gempa itu semakin hari semakin menurun. Kira-kira nanti dalam 3-4 minggu setelah gempa utama kemarin, jadi kalau kemarin gempanya sekitar tanggal 15, kemungkinan nanti sekitar tanggal 15-an September ya. Mudah-mudahan nanti sudah kita meluruh, tapi tentunya kita terus akan update gempanya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa yang sebelumnya itu kan gempanya, pusat gempanya di utara Nagekeo ya. Iya. Di gempa 7,7, terus ada susulan 6,2 dan menerus akhirnya ini gempanya bergerak terus sampai ke arah utara Ruteng ya, utara Ruteng atau utara Labuan Bajo itu, dan sampai saat ini juga kita terus pantau pada hari ke-5 ini ke-5 ke-6 ya, ini gempanya terus di wilayah barat, utamanya di Ruteng, dan ini yang di sebelah timur sebenarnya sudah mulai sedikit ya gempa-gempa susulannya yang di utara Waikeo itu. Ini yang banyak sekarang di daerah Ruteng, makanya jadi untuk Momere Sika itu sudah tidak terjadi ya? Momere Sika udah sudah kecil, jadi aktivitas gempanya sudah mulai menurun yang di utara Sika, utara Nagekeo ya. Jadi ini sekarang yang banyak aktivitasnya gempa di daerah utara Ruteng atau di Manggarai, yaitu tepatnya di daerah Manggarai. Nah, nanti titik-titik kritisnya di mana Pak Wijayanto? Titik yang harus diwaspadai ini, titik kritisnya? Iya, tentunya ini kan satu segmen ya. Jadi ini adalah segmen backup trust di wilayah utara Flores ini yang rilis untuk saat ini adalah segmen Nusa Tenggara bagian barat gitu ya, Nusa Tenggara Barat. Jadi ini adalah satu segmen, satu rangkaian. Jadi mulai dari utara Nagekeo sampai utara Labuan Bajo atau utara Manggarai ini juga masih terus kita waspadai. Tapi tentunya ini kan masih kita monitor terus Mas ya, ini masih data sementara. Nanti terus akan kita update data perkembangan terkininya. Oke, dengan kondisi seperti ini, rekomendasi atau dari BMKG, antisipasi kepada warga yang wilayahnya rawan gempa segmen tadi seperti apa Pak? Ya, tentunya ini gempa susulan masih terus berlangsung ya, apalagi ini masih ada gempa-gempa yang
signifikan, dalam artian ini gempanya kan gempa dangkal, gempa sebagian juga ada gempa di darat juga, di dekat dengan pemukiman. Di gempa darat kalau magnitudenya di atas 5 tentunya ini bisa berdampak menimbulkan kerusakan gitu ya. Jadi kami mengimbau kepada warga untuk tetap siaga dan waspada. Jadi jangan sampai nanti seperti tadi kasus gempa yang tadi pagi masih ada gempa di atas 5,5 ya, tadi 5,7 itu bisa menyebabkan rumah yang sudah rusak bisa tambah rusak. Terus jadi dimohon untuk tidak dihuni dulu rumah-rumah yang rusak ya, tidak usah dimasukin dulu. Nanti tentunya juga yang tinggal di wilayah-wilayah perbukitan ya, yang di samping-sampingnya ada perbukitan itu waspada, karena tadi juga sempat terjadi longsor juga akibat gempa 5,7 ini gempa susulan juga. Dan juga nanti tetap waspada, tetap mengikuti arahan dari pemerintah daerah maupun dari pihak berwenang. Tentunya nanti BMKG akan selalu menyediakan data yang terupdate, terkini sesuai dengan kebutuhan nanti. Kalau untuk ancaman atau potensi tsunami sudah dipastikan tidak akan terjadi lagi atau bagaimana, Pak? Ya, jadi untuk tsunami ya, ini kemarin sudah rilis 7,7 ini sudah rilis energi tsunami-nya, sudah kita akhiri peringatan dini, tapi tentunya kita akan terus pantau. Dalam artian kalau ini gempa susulan, untuk potensi tsunami-nya sangat kecil ya. Namun demikian kita tidak bisa memastikan apakah nanti ada tsunami atau tidak. Tapi misalkan ada pun, BMKG sudah sangat siap. Jadi BMKG kan sudah bisa memberikan peringatan dini kurang dari 3 menit ya. Jadi nanti misalkan ada kejadian tsunami di wilayah Flores, tentunya nanti sebelum tsunami datang, BMKG sudah bisa memberikan informasi supaya masyarakat bisa melakukan evakuasi. Tapi dari data, dari histori, itu tidak ada gempa utama yang susulannya lebih besar daripada gempa utama ya. Jadi bisa kita pastikan juga nanti tidak akan terjadi tsunami akibat gempa yang di segmen ini tadi, segmen di Nusa Tenggara bagian barat ini. Baik. Terima kasih untuk informasinya hasil monitoring gempa yang terjadi di NTT, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto. Informasi berikutnya, saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jarak pandang pengendara terbatas, kesehatan warga juga terancam. Kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Salah satunya di Banjarbaru. Jarak pandang terbatas, membuat kendaraan yang melintas tengah kabut asap nyaris tak terlihat. Hanya cahaya samar lampu depan maupun belakang kendaraan. Kondisi ini memicu kecelakaan lalu lintas. Minibus ini rusak di bagian depan usai menabrak truk. Demi keselamatan bersama, warga berinisiatif turun ke jalan, menembus kabut asap, ikut atur lalu lintas. Tabrakan mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Ini gara-gara kabut asap kah ramenya? Gara-gara kabut asap nih Pak ini. Nah, karena ini hutan-hutan lahan tuh habis terbakar semua. Jadi di titik lainnya, warga bersama anggota TNI bahu-membahu berupaya memadamkan titik api mengandalkan sumber air terdekat. Seorang warga mengaku frustasi, cemas jika karhutla merembet ke permukiman. Sangat mengkhawatirkan. Kami kalau ada bantuan-bantuan dari pemadam-pemadam kayak ini sudah pasrah Pak. Khawatir banget. Pemerintah Kota Banjarbaru menyebut upaya pemadaman karhutla terus dilakukan, termasuk mencegah titik api. Jadi untuk kebakaran lahan ini kita sudah berupaya untuk mencegahnya dan juga mungkin memadamkannya. Kabut asap yang menyelimuti kota tak hanya berdampak pada jarak pandang terbatas, tapi juga terhadap kesehatan warga. Tim Liputan, Kompas TV. Dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan berdampak serius pada kualitas udara. Berdasarkan pemantauan data udara pada Kamis siang, Kota Palembang dan Kabupaten Pali jadi 2 daerah dengan tingkat polusi tertinggi dan masuk kategori tidak sehat. Dinas Lingkungan Hidup Sumsel menyebut kualitas udara tak sehat terjadi pada siang hari. PM 2,5 itu 112 untuk Kota Palembang, melebihi ambang batas
hingga itu dianggap tidak sehat. Sedangkan Kabupaten Pali ada 106 nilainya. Itu data tertinggi pas jam 11 ya. Kalau berdasarkan data yang ada itu sudah memasuki warning, tapi memang belum sampai terlalu parah. Barcelona resmi memperkenalkan rekrutan baru Rodri yang diboyong dari Manchester City. Barcelona resmi memperkenalkan rekrutan baru Rodri yang diboyong dari Manchester City. Kisah saga transfer Rodri akhirnya rampung. Barcelona berhasil telikung sang seteru bebuyutan Real Madrid untuk mendapatkan jasa gelandang 30 tahun. Rodri akan membela Panji El Barça hingga 2030. Barcelona mendapatkan kapten timnas Spanyol dengan mahar 76,5 juta euro atau setara 1,58 miliar rupiah. Rodri bukanlah pemain terakhir yang akan didatangkan armada Hansi Flick. Joao Cancelo dikabarkan akan menjadi rekrutan Barcelona selanjutnya. Bueno, muy contento, evidentemente que les he visto hace nada, de estar con ellos casi 2 meses en el Mundial, la mayoría de ellos, entonces ha sido un recibimiento un poco, ha sido cálido, ¿no? Y bueno, ya te digo, yo creo que es un vestuario muy joven, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas importantes y bueno, yo creo que me han dado un gran recibimiento. Así que nada, simplemente espero aportar para lo que me han traído y bueno, en cuanto al vestuario, pues entro en un vestuario completamente integrado y con ganas. Sementara sang seteru abadi Real Madrid juga resmi memperkenalkan pelatih baru Jose Mourinho. Real Madrid memperkenalkan Jose Mourinho sebagai pelatih baru di markas klub pada Selasa waktu setempat. Mourinho dikontrak selama 3 musim atau hingga 30 Juni 2029. Ini menjadi masa jabatan keduanya di Madrid setelah pimpin tim pada 2010 hingga 2013. Los Merengues berbenah setelah 2 tahun beruntun gagal meraih gelar besar. Selain mendatangkan Special One, tim bertabur bintang juga mendatangkan pemain baru Marco Correa, Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, serta Yan Diomande. Real Madrid, para mí, del punto de vista profesional, es el top de una carrera de entrenador y seguramente para cualquier jugador también. Esto es el lado profesional. Después tiene el lado, obviamente, emocional, afectivo y es volver a casa. Emocionalmente es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo, más bonito ahora. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone tegaskan Julian Alvarez akan menjadi andalan Atletico meski sang pemain ngambil hijrah ke Barcelona. Julian Alvarez akan absen pada laga pembuka La Liga kala Atletico Madrid bentrok Malaga. Sang bomber Argentina butuh mengembalikan kondisi fisik setelah terlambat kembali ke persiapan pramusim. Alvarez juga nampaknya seperti sudah ogah-ogahan untuk kembali bersama Atletico Madrid lantaran ngebet gabung Barcelona demi mewujudkan impian pribadinya. Tak hanya El Barça, Arsenal juga dikaitkan ingin meminang meski Alvarez lebih memilih Barcelona. Legenda Arsenal Patrick Vieira ditunjuk menjadi pelatih timnas Senegal yang diumumkan Federasi Sepak Bola pada Selasa waktu setempat. Patrick Vieira merupakan mantan pemain sepak bola yang lahir di Dakar, Senegal. Legenda timnas Prancis ini ditunjuk menjadi suksesor Pape Thiaw yang dipecat lantaran Senegal tersingkir di babak 32 besar pada perhelatan Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi kesempatan perdana Patrick Vieira melatih sebuah tim nasional. Sebelumnya legenda Arsenal sempat melatih di level klub di Inggris, Prancis, dan Italia.
Selebritas Ruben Onsu ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Kebakaran melanda permukiman padat di wilayah Senen, Jakarta Pusat. Diduga kebakaran disebabkan korsleting. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah warga di Jalan Keramat Sawah, Paseban, Senen pada Kamis malam. 23 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Upaya pemadaman dibantu warga sekitar. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik di salah satu rumah warga. Langsung gede. Asal api ini nggak tahu dari rumah siapa. Dari pertengahan gitu ya, rumah tengah. Itu api langsung gede aja gitu, Pak. Langsung gede. Sempat ngerambat gitu, Pak. Iya, anginnya gede, Pak. Artis Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan gelar perkara. Polisi menyebut perkara ini naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Lebih dari 6 orang saksi telah diperiksa, termasuk saksi ahli. Ruben dilaporkan lantaran kesepakatan pembagian keuntungan dari dana investasi yang ditawarkan pada korban tak terpenuhi. Penyidik akan memanggil Ruben Onsu untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Saudara, Kompas TV Apps telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami Kompas TV dan juga Kompas Gramedia. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.